Shalom Pak Esra, dalam kekristenan ada kelompok yang menyatakan bahwa Tuhan di dalam perjanjian lama atau Yahweh bukanlah Tuhan yang sejati, tetapi malaikat. Karena dianggap tidak mungkin Tuhan memerintah bangsa Israel untuk membunuh musuh-musuhnya, karena itu kan bertentangan dengan esensi Tuhan yang adalah kasih. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini? Jadi Yahweh itu bukan Tuhan yang sejati, karena Tuhan yang sejati tak mungkin perintah Israel bunuh bangsa lain. Jadi Yahweh itu apa? Malaikat. Nah, jadi berarti malaikat bisa perintah Israel. Hak apa malaikat perintah Israel? Dan mengapa Israel harus mentaati malaikat? Kenapa Israel tidak mentaati Tuhan yang sejati tapi mentaati malaikat? Nah, kalau pikiran begitu ya nanti juga bermasalah di situ, ya. Lalu kalau dibilang Yahweh bukan Tuhan yang sejati, bertentangan dengan Alkitab, karena Alkitab menyatakan bahwa Yahweh itu adalah Tuhan, adalah Allah. Yang paling menyolok itu adalah di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15, ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Kata Allah di situ tuh dari Elohim. Jadi saya tukar ya dalam bahasa Ibrani ya. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan itu T-U-H-A-N besar semua hurufnya. Kalau Tuhan huruf besar semua itu bahasa Ibraninya Yahweh. Jadi gini. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Allah nenek moyangmu. Nah, kalau Yahweh Allah, Yahweh Elohim nenek moyangmu, bagaimana jadi malaikat? Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku padaku. Itulah namaku untuk selama-lamanya, itulah sebutanku turun-temurun. Nah, ayat begini jelas, bagaimana mau diartikan bahwa Yahweh itu malaikat? Kalau memang Yahweh itu malaikat, ya sudah berarti yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub itu adalah malaikat. Ya. Jadi saya kira omong kosong ya kalau dikatakan bahwa itu adalah malaikat. Nah, tapi kalau memang Yahweh itu adalah Tuhan yang sejati, kenapa dia perintahkan Israel untuk menumpas bangsa-bangsa lain? Gini saudara, Tuhan itu kan Tuhan semesta alam. Semua manusia yang berdosa, ya berdosa kepada dia. Nah, Tuhan kadang-kadang menghukum orang, tidak secara langsung. Tapi dia menghukum memakai algojo-algojonya. Dan itu bukan hanya berlaku bagi bangsa lain, tapi Israel juga. Jadi misalnya ketika bangsa sana berdosa, Tuhan mau hukum mereka. Tuhan mau hukum mereka pakai apa? Pakai Israel. Maka Israel diperintahkan tumpas mereka. Jadi di situ Israel bertindak sebagai algojonya Tuhan untuk menumpas bangsa penyembah berhala. Tahu-tahu ada bangsa penyembah berhala di sana lagi. Tuhan pakai Israel, tumpas mereka. Tahu-tahunya Israel jatuh pada penyembahan berhala juga. Begitu Israel jatuh pada penyembahan berhala, tadinya Tuhan pakai Israel untuk menumpas mereka. Sekarang mereka sendiri menyembah berhala. Tuhan pakai bangsa lain tumpas mereka lagi. Tuhan pakai bangsa Asyur, tumpas Israel sampai habis. 10 suku lenyap. Sampai hari ini hilang jejaknya. Sementara itu bangsa Yehuda masih setia. Tapi ternyata bangsa Yehuda jatuh juga pada penyembahan berhala. Tuhan pakai bangsa lain tumpas mereka. Yaitu bangsa Babylon. Babilonia di bawah Nebukadnezar tumpas mereka sampai Yerusalem hancur. Bait Allah rata dengan tanah. Buang mereka ke pembuangan. Babilonia. Tadi Israel dihancurkan oleh Asyur. Yehuda dihancurkan oleh Babilonia. Tapi Asyur juga ternyata jahat. Tuhan pakai Babilonia lagi, habisi Asyur. Tapi Babilonia juga jahat. Tuhan pakai media Persia, habisi. Begitu media Persia jahat juga, Tuhan pakai Yunani, libas. Yunani jahat juga, dia pakai Romawi, libas. Romawi jahat juga, kita bisa lihat akhirnya Tuhan punahkan mereka juga.
Jadi memang cara Tuhan itu seperti itu. Dia seringkali memakai bangsa-bangsa tertentu. Dan apalagi Israel adalah umat pilihannya. Dia pakai sebagai alat pembalasan. Algojo. Apakah ini bertentangan dengan sifat Tuhan yang kasih? Tidak. Tuhan itu kasih, tapi ingat Tuhan juga adil. Karena itu keadilan Tuhan itu menuntut dia harus menghukum orang yang bersalah. Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setianya, namun dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, keadilan Tuhan itu pasti harus dijalankan untuk menghukum orang berdosa. Kalau kau orang berdosa, kau juga tidak akan lolos dari hukum. Hukuman itu harus diberikan. Tapi tinggal diberikan pada siapa? Diberikan kepada kamu atau diberikan kepada juru selamatmu. Nah, kita orang Kristen punya juru selamat, yaitu Yesus. Makanya hukuman untuk kita tetap diberikan, tapi ditanggung oleh juru selamat. Tapi yang tidak punya Yesus ini, yang tidak percaya Yesus ini, tidak punya juru selamat, siapa yang tanggung? Kau tanggung sendiri. Dengan sekali masuk neraka selama-lamanya. Karena itulah, saudara pun, sekalipun saudara orang Kristen, tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, ya saudara tidak punya juru selamat pribadi. Maka saudara harus menanggung hukumannya sendiri. Saya juga orang berdosa. Tapi saya pasti masuk surga. Bukan karena saya orang baik. Saya orang berdosa bisa lebih berdosa dari saudara. Saya orang berdosa, tapi saya bersyukur bahwa saya punya juru selamat. Nah, juru selamat itulah yang telah menanggung semua hukuman itu. Maka saya lolos dari keadilan Allah. Tapi keadilan Allah dinyatakan dalam Kristus. Sehingga saya mendapatkan kasih Allah. Yaitu saya diselamatkan. Nah, jadi perjanjian lama itu memang menekankan keadilan Allah. Di samping kasih Allah. Keadilan Allah dinyatakan, kesucian Allah dinyatakan secara sangat dominan dalam perjanjian lama. Makanya kita bisa lihat kesalahan sedikit dihukum, kesalahan sedikit dihukum. Itu untuk menekankan keadilan Allah. Jadi bukan berarti Tuhan tidak kasih. Tapi Israel dipakai sebagai algojo atau tangan keadilan Tuhan untuk melaksanakan penghukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa yang berdosa kepada Tuhan.